Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Seti, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Olahraga, Prodi Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari mata kuliah analisis olahraga yang berjudul Pengaruh Latihan Penguatan pada Cedera Lutut, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ramdan Pelana SPD MOR dan Ibu Nadia Dwi Oktavieranda MSOR MPD. Selanjutnya kita akan masuk ke materi presentasi. Yang pertama kita akan membahas apa itu cedera olahraga. Cedera olahraga, pengertian cedera menurut pendapat yang dikemukakan oleh Atok Iskandar, cedera adalah suatu gaya-gaya yang bekerja pada tubuh atau sebagian dari tubuh yang melampaui kemampuan tubuh untuk mengatasinya. Gaya-gaya ini berlangsung dengan cepat atau jangka lama. Adapun menurut Hardianto Wibowo, yang dimaksud dengan cedera olahraga atau sport injuries adalah segala macam cedera yang timbul baik pada waktu latihan maupun pada waktu olahraga atau pertandingan ataupun sesudah pertandingan. Selanjutnya ada faktor penyebab cedera olahraga. Yang pertama ada faktor internal yang berasal dari diri kita sendiri, seperti kurangnya pemanasan, faktor individu, faktor usia, teknik latihan, pengalaman, padatnya jadwal latihan, intensitas latihan yang terlalu tinggi, tingkatan stres, dan keseimbangan nutrisi. Yang kedua, ada faktor eksternal yang berasal dari luar diri kita, seperti alat dan fasilitas olahraga yang kurang memadai, kondisi lingkungan, penonton, serta wasit. Yang ketiga, ada overuse. Cedera ini timbul karena pemakaian otot yang berlebihan atau terlalu lelah. Selanjutnya ada klasifikasi cedera. Yang pertama ada cedera akut. Cedera olahraga akut adalah cedera olahraga yang terjadi saat olahraga berlangsung, memberikan gejala dan tanda dalam waktu singkat seperti rasa nyeri yang tajam, pembengkakan, dan keterbatasan gerak bagian tubuh yang cedera. Yang kedua, ada cedera kronis. Cedera yang timbul perlahan-lahan dan bersifat akumulasi. Keluhan yang dirasakan sedikit demi sedikit dengan intensitas keluhan yang bertambah. Selanjutnya ada gejala timbulnya cedera. Yang pertama ada rubor atau kemerahan. Kulit akan berwarna merah disebabkan oleh adanya pendarahan di bawah kulit. Yang kedua, dolor atau nyeri. Terjadi karena adanya pengeluaran zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan rasa nyeri. Adanya rasa nyeri dirasakan berarti adanya kerusakan di bawah kulit pada area yang cedera. Yang ketiga ada kalor atau panas yang berlebihan. Terjadi karena adanya pendarahan yang berlebihan di bawah kulit pada area cedera. Yang keempat ada tumor atau bengkak. Terjadi peningkatan permeabilitas sel dan peningkatan darah pada area cedera. Yang kelima ada fungsiolesa, yaitu penurunan fungsi gerak. Pada area yang cedera tidak dapat menggerakkan sendi ataupun mengkontraksikan otot kembali karena bengkak. Selanjutnya, macam-macam cedera olahraga. Yang pertama ada memar, yang kedua ada cedera pada otot atau tendon dan ligamen. Yang ketiga ada dislokasi, yang keempat patah tulang, kelima ada kram otot, keenam pendarahan, yang ketujuh pingsan, dan yang kedelapan adalah luka. Sebelum masuk ke materi cedera lutut, di sini kita akan memperhatikan terlebih dahulu tentang anatomi lutut. Selanjutnya ada macam-macam cedera lutut. Yang pertama ada dislokasi. Cedera yang mungkin paling sering Anda dengar, dislokasi ini dapat diartikan bergesernya tulang dari posisi yang seharusnya ke posisi yang tidak semestinya. Dislokasi sendi lutut biasanya dapat dilihat dengan kasat mata karena terjadi perubahan bentuk anatomi sendi yang tidak semestinya. Pergeseran tulang bisa terjadi pada tulang patella dan lain-lain. Yang kedua ada strain. Cedera adalah cedera yang paling sering terjadi pada orang yang melakukan aktivitas berat pada sendi lutut.
Cedera strain ini adalah cedera yang terjadi pada otot ligamen pada sendi lutut. Yang ketiga ada sprain. Cedera ini hampir sama dengan cedera strain, namun pada cedera ini yang terjadi kerusakan pada tendon. Yang keempat ada kekurangan dan kelebihan cairan. Kekurangan dan kelebihan cairan ini sering terjadi pada orang yang sudah berumur. Baik orang tersebut masih aktif sebagai atlet pun, jika sudah melewati batas usia produktif, kemungkinan cedera ini akan terjadi. Kekurangan maupun kelebihan cedera ini dapat menyebabkan rasa nyeri pada sendi. Selanjutnya ada jenis-jenis cedera lutut. Yang pertama ada cedera pada ligamen lutut. Ligamen pada lutut ada beberapa macam, diantaranya yaitu ligamen colateralis tibial, ligamen colateralis fibular, ligamen cruciatum anterior, dan ligamen cruciatum posterior. Yang kedua ada cedera pada meniskus. Yang ketiga cedera pada tendon patella atau yang dialami pada jumper's knee. Dan yang terakhir adalah cedera runner's knee yang sering dialami oleh atlet atletik. Selanjutnya masuk ke materi terapi latihan. Terapi latihan adalah suatu modalitas fisioterapi dengan menggunakan gerak tubuh baik secara aktif maupun pasif untuk pemeliharaan dan perbaikan kekuatan, ketahanan dan kemampuan kardiovaskuler, mobilitas dan fleksibilitas, stabilitas, relaksasi, koordinasi, keseimbangan, dan kemampuan fungsional. Selanjutnya ada beberapa keadaan yang diberikan intervensi untuk terapi latihan. Yang pertama, kondisi nyeri, spasme, kelemahan dan penurunan kekuatan otot, keterbatasan LGS atau lingkup gerak sendi bisa dikarenakan oleh stiffness joint maupun kontraktur. Hypermobile pada sendi, postur tubuh yang abnormal, gangguan keseimbangan, stabilitas postur, koordinasi, perkembangan, dan tonus otot. Yang terakhir ada gangguan kardiovaskulopulmonal. Selanjutnya kontraindikasi terapi latihan. Yang pertama, latihan tidak boleh dilakukan bila latihan tersebut mengganggu proses penyembuhan, seperti pada keadaan fraktur tulang. Yang kedua, latihan pada area tumit dan kaki harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan stasis vena dan pembentukan trombus. Yang ketiga, bila pasien merasakan nyeri yang sangat berat, hentikan latihan. Tanda-tanda latihan yang tidak tepat adalah timbulnya rasa nyeri dan peradangan. Yang keempat, pelatihan harus dimonitor dengan ketat, terutama pada pasien atau atlet dengan gangguan jantung. Selanjutnya ada latihan untuk penguatan pasca cedera lutut. Latihan ini terbagi dalam 2 level. Ini exercise level pertama yaitu saat tahap awal latihan. Yang pertama ada gerakan quadriceps sets. Yang kedua ada hamstring sets. Yang ketiga ada straight leg raise. Yang keempat ada bridging. Yang kelima ada knee extension. Yang keenam heel raises. Dan yang terakhir ada butt kicks. Bisa dilihat contohnya pada gambar di sampingnya ya. Selanjutnya ada knee exercise level 2, yaitu untuk persiapan fase agility dan kembali pada aktivitas sebelum sakit. Gerakan yang pertama ialah prone leg curls, yang kedua step ups, yang ketiga single leg bridge, yang keempat lunge, yang kelima ada stability ball curls, yang keenam ada wall slide. Contoh gerakannya bisa dilihat pada gambar di samping. Yang terakhir ada manfaat dari latihan penguatan. Latihan penguatan bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan menambah massa otot, kekuatan tulang, dan metabolisme tubuh. Di samping itu, latihan penguatan juga dapat membantu mencapai dan mempertahankan berat badan ideal dan meningkatkan rasa percaya diri atlet atau individu itu sendiri. Latihan penguatan dilakukan dengan memberikan latihan lebih banyak pada otot yang terpapar. Setiap peningkatan beban akan menstimulasi protein di dalam setiap sel otot, sehingga otot secara keseluruhan akan berkontraksi. Pemberian terapi latihan baik secara aktif maupun pasif, baik menggunakan alat maupun tanpa alat, dapat memberikan efek naiknya adaptasi pemulihan kekuatan tendon,
ligamen, serta dapat menambah kekuatan otot, sehingga dapat mempertahankan stabilitas sendi dan menambah luas gerak sendi. Manfaat latihan penguatan untuk lutut sendiri yaitu pengembalian fungsi sendi lutut secara normal dan penguatan berfungsi untuk menyiapkan otot-otot yang akan menopang sendi lutut ketika mulai berlatih kembali. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya!